Dessert ini justru enak karena bagian bawahnya gosong. Kazandibi adalah makanan penutup tradisional dari Turki yang sudah ada sejak era Kesultanan Ottoman. Awalnya, dessert susu ini tidak sengaja terbakar di dasar panci dapur istana. Alih-alih dibuang, bagian gosong itu dicoba dan ternyata memberikan rasa karamel yang khas. Nama Kazandibi sendiri berarti bagian bawah panci dalam bahasa Turki. Teksturnya lembut seperti puding dengan aroma bakaran yang unik. Dari kesalahan dapur, Kazandibi berubah menjadi dessert ikonik Turki. Makanan ini lahir dari strategi bertahan hidup di medan perang. Pastirma atau basturma adalah daging sapi kering yang berasal dari wilayah Anatolia, Turki. Makanan ini dikenal sejak zaman prajurit nomaden dan Kekaisaran Ottoman. Daging diasinkan, dipres, lalu dikeringkan agar bisa bertahan lama selama perjalanan jauh. Lapisan bumbu khas bernama cemen melindungi daging sekaligus memberi aroma kuat. Teknik ini membuat pastirma tahan lama tanpa pendingin modern. Pastirma bukan sekedar makanan, tapi bukti kecerdikan manusia sebelum teknologi modern. Jajanan ini tercipta karena orang dulu harus bertahan hidup. Tahu gejrot berasal dari Cirebon, daerah pesisir yang menjadi jalur perdagangan sejak masa kolonial. Tahu mudah dibuat, murah, dan tahan lama, menjadikannya makanan rakyat kecil. Kuahnya berasal dari bahan sederhana, gula aren, bawang, cabai, dan asam. Rasa asam, manis, dan pedas mencerminkan pengaruh budaya pesisir dan perdagangan. Pedagang kaki lima membawa tahu gejrot ke sudut-sudut kota sebagai sumber penghidupan. Tahu gejrot bukan sekedar jajanan, tapi jejak sejarah hidup masyarakat Cirebon. Makanan ini muncul karena kecerdikan, bukan kemewahan. Tutut adalah keong sawah air tawar yang hidup di persawahan dan saluran irigasi. Di Jawa Barat, tutut telah dikonsumsi sejak lama sebagai budaya pangan lokal. Sebelum protein hewani mudah didapat, masyarakat memanfaatkan sumber pangan alami di sekitar mereka. Tutut mudah ditemukan dan berkembang cepat di lingkungan sawah. Pada masa paceklik dan kesulitan ekonomi, tutut menjadi lauk pengganti ikan dan daging. Tutut dimasak dengan rempah lokal seperti bawang, serai, lengkuas, dan daun salam. Kini, tutut menjadi kuliner tradisional yang menyimpan sejarah pangan dan kecerdikan manusia. Pizza dulu bukan makanan mewah, bahkan hampir tidak dihargai. Pizza berasal dari Napoli, Italia, pada abad ke-18 sebagai makanan murah bagi para pekerja. Bentuknya sederhana, hanya roti pipih, tomat, dan minyak zaitun. Saat itu, pizza dianggap makanan kelas bawah dan tidak disajikan di restoran elit. Semua berubah ketika Ratu Margarita mencoba pizza dengan tomat, keju, dan basil. Sejak saat itu, pizza mulai dikenal luas dan menyebar ke berbagai negara. Dari jalanan Napoli, pizza tumbuh menjadi ikon kuliner dunia. Makanan pedas ini dulunya bukan pedas sama sekali. Tteokbokki berasal dari Korea dan awalnya adalah makanan istana, bukan street food. Versi awalnya disebut gungjung tteokbokki, dimasak dengan kecap asin, daging, dan sayuran. Hidangan ini disajikan untuk bangsawan pada masa dinasti Joseon. Semua berubah setelah Perang Korea, saat rakyat membutuhkan makanan murah dan mengenyangkan. Tahun 1950-an, saus gochujang mulai digunakan, mengubah tteokbokki menjadi merah dan pedas. Kue beras yang kenyal dan saus pedas membuatnya cepat populer di jalanan Korea. Dari meja kerajaan hingga pinggir jalan, tteokbokki menjadi simbol perubahan sejarah Korea. Ramen sebenarnya bukan makanan asli Jepang. Ramen berasal dari Tiongkok dan masuk ke Jepang pada awal abad ke-20. Awalnya ramen dijual di kedai kecil pinggir jalan oleh imigran Tiongkok dan hanya dikonsumsi kalangan pekerja. Di Jepang, ramen kemudian disesuaikan dengan selera lokal dan bahan setempat.
Setelah Perang Dunia Kedua, ramen menjadi makanan cepat, murah, dan populer. Dari situlah muncul berbagai jenis ramen, seperti shoyu, miso, dan tonkotsu. Dari pengaruh luar hingga simbol nasional, semangkuk ramen menyimpan sejarah modern Jepang. Makanan ini lahir dari imigran, lalu menguasai Amerika. Hotdog berasal dari Eropa, tepatnya Jerman, dari sosis bernama Frankfurter dan Wiener. Sosis ini dibuat agar daging bisa bertahan lama dan mudah dibawa. Pada akhir abad ke-19, imigran Jerman membawa sosis ini ke Amerika Serikat. Di Amerika, sosis disajikan di dalam roti agar bisa dimakan sambil berdiri. Nama hot dog muncul dari kartun dan humor jalanan yang menyebut sosis panjang seperti anjing. Hot dog lalu menjadi makanan stadion, pasar malam, dan acara besar. Dari makanan imigran, hot dog berubah menjadi ikon street food Amerika. Teksturnya lembut, tapi asalnya membuat banyak orang kaget. Shirako adalah kantong sperma ikan, biasanya dari cod atau fugu. Hidangan ini dikenal di Jepang sejak periode Edo. Pada masa itu, masyarakat pesisir memanfaatkan hasil laut musiman sepenuhnya. Shirako hanya tersedia saat musim kawin ikan, membuatnya langka dan bernilai. Teksturnya lembut dan rasanya ringan, berbeda dari jerawan laut lain. Dari praktik musiman nelayan, Shirako bertahan sebagai kuliner musim dingin Jepang. Bagian yang dibuang ini justru jadi kebanggaan kota. Bongpaye bukan makanan bangsawan. Hidangan ini berasal dari kawasan Punjab, terutama Lahore. Bong berarti tulang, dan paye berarti kaki. Pada masa lalu, potongan daging utama hanya dinikmati kalangan berada. Masyarakat pekerja memanfaatkan kaki sapi yang kaya kolagen. Direbus lama dengan rempah kuat hingga menjadi sup kental. Bongpaye populer sebagai sarapan pagi, memberi energi untuk kerja berat. Bongpaye adalah sejarah tentang keterbatasan yang berubah jadi identitas kuliner. Nama makanan ini artinya bakso mentah, tapi sejarahnya lebih dalam dari sekedar namanya. Çiğ berasal dari wilayah Tenggara Anatolia, terutama Urfa, Turki. Hidangan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Dalam bahasa Turki, çiğ berarti mentah dan kofta berarti bakso daging. Awalnya dibuat dengan daging mentah yang digiling dan diuleni bersama bulgur dan rempah hingga rasa dan teksturnya menyatu. Karena risiko kesehatan, Turki melarang penjualan versi daging mentah di tempat umum sejak 2008. Sehingga sekarang yang dijual di jalanan mayoritas berbahan bulgur tanpa daging. Versi modern ini tetap pedas, kaya rempah, dan menjadi favorit street food di seluruh kota besar Turki. Bebek ini dulu dimasak bukan untuk rakyat, tapi untuk kaisar. Peking duck berasal dari dapur kekaisaran Tiongkok sejak dinasti Yuan pada abad ke-13. Hidangan ini diciptakan khusus untuk jamuan istana dan bangsawan tinggi. Tekniknya sangat presisi. Udara dipompa di bawah kulit agar terpisah dari daging. Saat dipanggang, hanya kulit yang menjadi renyah sempurna. Kulitnya bahkan disajikan terpisah karena dianggap bagian paling mulia. Dari simbol kekuasaan, Peking duck akhirnya menjadi ikon kuliner dunia. Jagung dari Amerika ini pernah jadi harapan terakhir petani Italia. Polenta adalah hidangan khas Italia Utara yang terbuat dari tepung jagung kuning. Jagung masuk ke Eropa setelah penjelajahan Amerika pada abad ke-16. Saat gandum mahal dan gagal panen, jagung menjadi penyelamat petani miskin. Mudah ditanam, murah, dan mengenyangkan. Polenta pun berubah dari makanan darurat menjadi makanan sehari-hari. Dari krisis pangan, lahirlah ikon dapur Italia Utara. Tanpa pelopor hamburger ini, sandwich modern mungkin tak akan sama. Rojiamo berasal dari provinsi Shanxi, Cina, dan telah ada sejak sekitar lebih dari 2000 tahun lalu saat dinasti Qin. Namanya berarti daging di antara roti, daging yang direbus berjam-jam. Bun yang disebut mo berasal dari kebiasaan makan di Tiongkok utara sejak zaman kuno, jauh sebelum burger modern dikenal di barat.
variasi isi muncul di berbagai daerah, misalnya daging sapi di daerah Muslim atau domba di Gansu. Rojamo bukan sekadar jajanan, ia adalah bagian dari sejarah makanan Cina. Makanan ini dibuat dari bagian yang dulu dianggap tak layak dimakan. Siripaye berasal dari Asia Selatan, terutama Pakistan dan India Utara. Hidangan ini lahir dari kebiasaan memanfaatkan kepala dan kaki hewan setelah penyembelihan. Bagian keras dan berkolagen itu dimasak berjam-jam dengan rempah kuat hingga kuahnya kental. Di masa lalu, ini adalah makanan rakyat kelas bawah yang butuh energi besar. Lama-kelamaan, siripaye justru jadi hidangan sarapan mewah di kota seperti Lahore. Dari sisa potongan, lahirlah salah satu gulai paling ikonik Asia Selatan. Ikan ini keras seperti kayu dan bisa diserut. Katsuobushi adalah awetan ikan cakalang khas Jepang yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Teknik ini berkembang dari kebutuhan Jepang kuno mengawetkan ikan laut. Ikan diasap berulang kali, dikeringkan, lalu difermentasi hingga keras seperti kayu. Hasilnya tahan lama dan kaya rasa umami alami. Serutan tipisnya menjadi dasar kaldu dashi, fondasi masakan Jepang. Katsuobushi menunjukkan bagaimana pengawetan membentuk rasa nasional Jepang. Makanan ini lahir bukan dari rasa, tapi dari kebutuhan bertahan. Natto dikenali Jepang sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Pada era samurai, kedelai dibungkus jerami padi agar mudah dibawa saat perang. Tanpa disadari, bakteri alami dari jerami memfermentasi kedelai. Tekstur lengket dan aroma kuat muncul sebagai hasil proses ini. Natto menjadi makanan bergizi tinggi yang tahan simpan dan praktis. Dari bekal perang, natto bertahan sebagai sarapan tradisional Jepang. Kepiting ini ditangkap tapi dilepaskan lagi hidup-hidup. Florida Stone Crab adalah hidangan khas pesisir Florida, Amerika Serikat. Tradisi ini berkembang sejak awal abad ke-20 di komunitas nelayan lokal. Yang diambil hanya capitnya, sementara tubuh kepiting dilepaskan kembali. Capitnya bisa tumbuh lagi, menjadikannya salah satu praktik perikanan berkelanjutan. Daging capit terkenal manis dan padat, disajikan dingin dengan saus mustard. Stone crab menjadi simbol laut Florida dan etika tangkap modern. Kue ini bukan asli Nusantara, tapi justru bertahan ratusan tahun di sini. Kue putu bambu berakar dari kuliner Tiongkok era dinasti Ming, sekitar abad ke-14. Teknik memasaknya menggunakan bambu, karena bambu mudah dipanaskan dan memberi aroma khas. Saat masuk ke Nusantara, isian disesuaikan dengan bahan lokal, gula Jawa. Perubahan ini membuat rasanya lebih manis, harum, dan dekat dengan lidah masyarakat. Dari hasil akulturasi, lahirlah kue putu bambu yang dikenal hingga sekarang. Bentuk kue ini tidak dibuat cantik, tapi hasil dari teknik tua. Carabikang adalah jajanan pasar khas Jawa Tengah yang sudah dikenal sejak abad ke-18. Kue ini berkembang pada masa kerajaan Jawa, ketika santan dan tepung beras menjadi bahan utama pangan. Bentuknya yang mereka muncul dari teknik menuang adonan panas ke cetakan tradisional. Tekstur berserat dan lembut menjadi ciri khas yang sulit ditiru. Carabikang sering hadir dalam pasar dan hajatan sebagai simbol rezeki dan kebersamaan. Dari dapur tradisional, carabikang bertahan sebagai warisan kuliner Jawa. Di tanah es tanpa sayur, makanan ini jadi sumber vitamin C. Muktuk adalah makanan tradisional suku Inuit di wilayah Arktik. Hidangan ini terbuat dari kulit dan lemak paus yang dimakan mentah. Di lingkungan ekstrim tanpa buah dan sayuran, muktuk menjadi sumber utama vitamin C. Makanan ini membantu Inuit bertahan dari penyakit seperti scurvy selama berabad-abad. Teksturnya kenyal, rasanya segar laut, dan dimakan saat berburu paus berhasil. Bagi Inuit, muktuk bukan ekstrim, tapi soal bertahan hidup. Minuman ini lahir bukan dari es krim, tapi dari dapur rakyat Betawi. Es lendang mayang sudah dikenal di Batavia sejak abad ke-19. Minuman ini populer kembali sekitar tahun 1940-an sebagai pelepas dahaga warga kota.
Bahan dasarnya tepung hungkwe atau beras yang dibentuk berlapis warna. Bentuknya menyerupai selendang, simbol keindahan dan kebersamaan. Disajikan dengan santan dan gula aren, rasanya lembut dan menenangkan. Selendang mayang menjadi identitas keceriaan budaya Betawi. Pankek Nusantara ini sudah ada jauh sebelum kompor dan oven dikenal. Serabi berasal dari tanah Jawa dan Sunda, dan telah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Kue ini lahir dari budaya agraris yang mengandalkan beras dan kelapa. Adonannya sederhana, tepung beras dan santan, dimasak di cetakan tanah liat. Tungku arang memberi aroma khas yang tak bisa ditiru alat modern. Serabi awalnya disajikan polas sebelum topping berkembang belakangan. Ia bukan sekadar jajanan, tapi bagian dari tradisi dapur Nusantara. Sebelum nasi dikenal luas, Afrika sudah punya makanan ini. Fufu adalah makanan pokok di Afrika Barat dan Tengah sejak ratusan tahun lalu. Hidangan ini lahir dari singkong, pisang raja, dan ubi, tanaman tahan krisis pangan. Bahan-bahan itu ditumbuk hingga menjadi adonan kenyal dan elastis. Teksturnya dibuat agar mudah dimakan bersama sup kental berlemak seperti egusi. Fufu menjadi sumber energi utama bagi masyarakat agraris dan pedesaan. Kini viral karena teksturnya unik, fufu sejatinya adalah simbol ketahanan pangan Afrika. Camilan ini lahir dari panas api, bukan dari minyak. Pisang gapit berasal dari Kalimantan Timur dan berkembang di lingkungan masyarakat Banjar dan Kutai. Pisang kepok dipilih karena tahan panas dan tidak mudah hancur. Teknik dipanggang lalu dijepit digunakan sebelum minyak goreng mudah didapat. Saus kinca dari gula merah dan santan mencerminkan kekayaan bahan lokal Kalimantan. Nama gapit berarti dijepit, menegaskan proses sederhana yang menjadi identitasnya. Pisang gapit adalah jejak kuliner pesisir sungai yang lahir dari keterbatasan dan kecerdikan. Lembutnya daging ini bukan karena dimanja, tapi karena sejarah panjang. Wagyu berasal dari sapi lokal Jepang yang sejak berabad-abad lalu digunakan sebagai tenaga pertanian. Karena dilarang disembelih pada periode tertentu, sapi ini jarang dikonsumsi. Ototnya berkembang perlahan, membentuk marbling lemak halus di dalam daging. Pada era Meiji abad ke-19, Jepang mulai mengembangkan Wagyu secara sistematis. Pola pakan, pembiakan tertutup, dan kontrol ketat menjaga teksturnya tetap lembut. Wagyu adalah hasil disiplin panjang, bukan sekadar teknik modern. Sup ini lahir bukan dari dapur mewah, tapi dari persimpangan Jalan Pantura. Tahu campur berasal dari Jawa Timur, terutama Lamongan dan Surabaya. Hidangan ini berkembang di jalur pantai utara Jawa yang ramai pedagang dan perantau. Kuahnya dibuat dari kaldu sapi yang diperkaya petis udang hasil olahan pesisir. Isian beragam seperti tahu, lento singkong, dan tauge mencerminkan bahan rakyat yang mudah didapat. Tahu campur menjadi makanan mengenyangkan bagi pekerja jalanan dan pelabuhan. Dari jalur dagang Pantura, tahu campur tumbuh sebagai identitas kuliner Jawa Timur. Dari Pulau Kering, lahir makanan paling jujur. Sego babat Madura lahir dari kondisi geografis Madura yang kering dan sulit bercocok tanam. Sejak lama, sapi menjadi aset paling berharga bagi masyarakat Madura. Tidak hanya dagingnya, bagian dalam seperti babat juga dimanfaatkan sepenuhnya. Babat direbus lama agar bersih dan empuk, lalu dimasak dengan bumbu Madura yang kuat. Hidangan ini berkembang di pasar dan kawasan pekerja sebagai makanan pengenyang. Sego babat bukan sekedar lauk, tapi cermin cara bertahan hidup dan etos kerja orang Madura. Hewan ini pernah dianggap tidak layak dimakan. King crab berasal dari perairan dingin Samudra Pasifik. Pada awal abad ke-20, kepiting raksasa ini kurang diminati karena sulit ditangkap dan berdaging keras. Uni Soviet kemudian memindahkan king crab ke Laut Barents pada 1960-an sebagai sumber pangan baru. Populasinya cepat berkembang pesat. Seiring berkembangnya teknik penangkapan, king crab mulai diekspor besar-besaran.
Dari hasil laut yang diabaikan, king crab berubah menjadi komoditas bernilai tinggi dan simbol makanan mewah dunia. Durian ini bukan hasil alam liar, tapi hasil seleksi kerajaan. Durian Thailand mulai dikembangkan serius sejak abad ke-18 pada masa Kerajaan Ayutthaya. Saat itu, durian dianggap buah bernilai tinggi. Berbeda dari durian liar yang aromanya tajam, varietas Thailand dipilih yang lebih lembut dan daging tebal. Pada abad ke-20, Thailand menstandarkan budidaya durian seperti montong untuk ekspor. Pengendalian panen dan kualitas membuat durian Thailand diterima pasar internasional. Dari kebun kerajaan, durian Thailand berubah menjadi komoditas buah global. Makanan ini lahir bukan dari dapur bangsawan, tapi dari rantai dan kerja paksa. Feijoada berakar pada masa kolonial Brazil saat masa perbudakan. Budak Afrika diberi bagian daging yang dianggap rendah, seperti telinga, kaki, dan ekor babi. Potongan ini dimasak bersama kacang hitam, bahan murah yang mudah didapat. Proses memasak lama membuat daging menjadi empuk. Hidangan ini berkembang di lingkungan perkebunan dan tambang sebagai sumber energi pekerja paksa. Seiring waktu, feijoada menyebar ke masyarakat luas dan akhirnya diakui sebagai hidangan nasional Brazil. Di pesisir Jawa, hasil tangkapan laut yang melimpah harus diawetkan agar tidak terbuang. Dari kebutuhan itu, lahirlah teknik penggaraman pada ikan manyung yang dikenal menghasilkan daging berbeda. Berbeda dari ikan asin lain, dagingnya empuk dan mudah hancur setelah digoreng. Karena teksturnya yang lembut, masyarakat menyebutnya roti, bukan karena tepung, tapi karena rasa di mulut. Ikan asin ini dulu menjadi lauk penting bagi masyarakat pesisir dan buruh, karena gurih, awet, dan mengenyangkan. Ia adalah bukti bahwa teknik pengawetan sederhana bisa menciptakan karakter rasa yang unik dan dihormati. Ikan ini dulu ditolak orang, sekarang jadi simbol makanan mahal. Salmon telah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu oleh masyarakat pesisir di Eropa Utara dan Pasifik. Bagi suku asli seperti Ainu dan penduduk Alaska, salmon adalah sumber hidup utama. Namun di Jepang, awalnya salmon dianggap tidak layak karena parasit. Baru pada akhir abad ke-20, Norwegia memasarkan salmon hasil budidaya ke Jepang. Teknik pembekuan modern mengubah citra salmon secara drastis. Dari ikan rakyat pesisir, salmon naik status menjadi komoditas global bernilai tinggi. Di Jepang, ikan ini dulu dimakan bukan karena enak, tapi karena dipercaya menyelamatkan tubuh. Unagi atau belut air tawar sudah dikonsumsi di Jepang sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Pada periode Edo, unagi dipercaya memberi stamina saat musim panas ekstrim. Belut ini dipanggang dan dilumuri saus manis asin berbasis kecap dan gula. Tradisi memakannya dikenal pada hari khusus bernama Doyo no Ushi no Hi. Seiring waktu, teknik memasak dan kelangkaannya mengangkat unagi menjadi hidangan bernilai tinggi. Bagian yang dulu dihindari, kini jadi makanan mahal. Daicang dulunya bukan makanan populer. Daicang adalah usus besar sapi yang menjadi bagian dari kuliner Korea. Pada masa lalu, daging sapi adalah barang mahal dan jarang dikonsumsi rakyat biasa. Bagian terbaik disimpan untuk bangsawan, sementara jeruan dimanfaatkan masyarakat kecil. Daicang dipilih karena tinggi lemak dan memberi rasa kenyang lebih lama. Teknik pembersihan dan pemanggangan dikembangkan untuk menghilangkan bau. Di era industrial Korea, daicang populer di kalangan pekerja kota. Daicang adalah bukti bagaimana keterbatasan membentuk identitas kuliner. Keju ini tidak disimpan di cetakan biasa, tapi di dalam kulit hewan. Difle Obruktulum berasal dari wilayah Karaman, Turki.
Keju ini telah diproduksi secara tradisional sejak sekitar 700 tahun lalu, berasal dari budaya nomaden Yoruk. Susu domba atau campuran susu domba dan sapi, setelah diolah dan diasinkan, adonan keju tidak dimasukkan ke cetakan modern. Keju justru dimasukkan ke dalam kantong kulit domba atau kambing yang disebut tulum. Kantung kulit disimpan di obruk Maharase, gua alami dengan suhu dan kelembapan yang stabil sepanjang tahun. Difle obruk tulum bukan sekedar keju, melainkan warisan teknik pengawetan kuno yang masih bertahan hingga hari ini. Kentang ini tidak lahir di Turki, tapi justru jadi ikonnya. Kentang berasal dari Amerika Selatan dan baru dikenal di wilayah Ottoman pada abad ke-16. Melalui jalur perdagangan dan pengaruh Eropa, kentang perlahan masuk ke dapur masyarakat Anatolia. Awalnya, kentang dianggap makanan asing dan tidak langsung diterima. Namun karena mudah ditanam dan mengenyangkan, kentang mulai menjadi makanan rakyat. Di Istanbul abad ke-20, kentang panggang besar disajikan dengan mentega dan keju. Nama kumpir berasal dari kata Balkan kompir, menunjukkan pengaluh lintas wilayah. Topping beragam mencerminkan budaya pelabuhan Istanbul yang multikultural. Dari tanaman asing hingga ikon jalanan, kumpir adalah sejarah yang bisa dimakan. Di Jepang, kepiting ini dinanti setahun penuh, lalu menghilang lagi. Seiko crab atau Seiko gani adalah kepiting salju betina dari Laut Jepang. Sejak periode Edo, kepiting ini ditangkap secara musiman di wilayah Hokuriku. Betinanya dihargai karena dua hal langka, telur luar dan telur dalam yang matang bersamaan. Untuk menjaga populasi, Jepang membatasi musim tangkap hanya beberapa minggu tiap tahun. Tradisi ini membuat Seiko gani menjadi hidangan musiman bernilai budaya tinggi. Dari aturan laut hingga meja makan, Seiko crab mencerminkan disiplin kuliner Jepang. Kerang ini bukan tren seafood, tapi sumber hidup pelabuhan tua. Kerang darah telah dikonsumsi di wilayah pesisir Asia Tenggara sejak berabad-abad lalu. Di kota-kota pelabuhan, kerang ini mudah ditemukan di perairan dangkal berlumpur. Pada masa perdagangan laut, kerang darah menjadi sumber protein murah bagi pelaut dan buruh pelabuhan. Cara paling umum mengolahnya adalah direbus, cepat dan minim bumbu. Kerang darah rebus mencerminkan kuliner pesisir yang lahir dari kebutuhan. Kimchi bukan tren, tapi strategi bertahan hidup. Di Korea, musim dingin sangat panjang dan ekstrim. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat Korea mengawetkan sayuran agar bisa bertahan saat tidak ada panen. Sayuran difermentasi dengan garam, lalu disimpan dalam tanah untuk menjaga suhu. Cabai baru ditambahkan setelah abad ke-16, membentuk kimchi merah yang dikenal sekarang. Pada masa perang dan kelaparan, kimchi menjadi sumber pangan utama rakyat Korea. Setiap keluarga punya resep sendiri, diwariskan lintas generasi. Kimchi adalah sejarah tentang iklim, konflik, dan ketahanan sebuah bangsa. Kue ini sudah ada jauh sebelum gula rafinasi dikenal. Kue cucur dikenal luas di Nusantara sejak masa prakolonial. Kue ini berkembang di wilayah pesisir dan jalur perdagangan Asia Tenggara. Bahan utamanya sederhana, tepung beras dan gula aren, komoditas penting pada masa itu. Teknik menggoreng dengan satu tuangan menciptakan bentuk berlapis khas di tengahnya. Cucur sering disajikan dalam upacara adat dan pasar rakyat sebagai simbol kelimpahan. Dari jajanan ritual hingga camilan harian, kue cucur bertahan sebagai warisan kuliner tradisional. Sate Madura punya sejarah panjang di balik rasanya. Sate Madura berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur, dan sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Teknik memanggang daging dengan tusukan dipengaruhi oleh budaya pedagang dari Timur Tengah dan India. Masyarakat Madura kemudian mengolahnya dengan bumbu kacang khas yang gurih dan manis. Kecap manis, kacang tanah, dan bawang menjadi ciri utama sate Madura. Para perantau Madura membawa sate ini ke berbagai daerah di Indonesia. Kini,
Sate Madura menjadi salah satu ikon kuliner jalanan paling terkenal di Indonesia. Makanan ini lahir dari pengusiran dan kemiskinan. Crawfish menjadi bagian penting kuliner Louisiana, Amerika Serikat. Tradisi ini dibawa oleh komunitas Akadian yang diusir dari Kanada pada abad ke-18. Mereka menetap di rawa-rawa Louisiana dengan sumber pangan terbatas. Crawfish mudah ditemukan di perairan rawa dan berkembang cepat. Direbus dengan rempah kuat untuk menambah rasa dan mengawetkan sementara. Dari makanan darurat, crawfish berkembang jadi tradisi komunitas. Crawfish Louisiana adalah sejarah tentang migrasi, adaptasi, dan identitas budaya. Makanan bulat panas ini pernah dijual untuk buruh, bukan turis. Takoyaki lahir di Osaka pada tahun 1930-an, kota industri Jepang yang padat pekerja. Awalnya terinspirasi dari akashiyaki, camilan telur dengan isian gurita. Pedagang jalanan mengubah bentuknya menjadi bola kecil agar bisa dimasak dan dijual cepat. Gurita dipilih karena murah dan mudah didapat di wilayah Kansai. Takoyaki menjadi makanan cepat bagi buruh pabrik dan pekerja pelabuhan. Dari jajanan buruh, takoyaki berubah menjadi ikon kuliner Jepang. Bukan asli satu budaya, tapi justru jadi ikon kota. Di Semarang, pertemuan budaya Tionghoa dan Jawa melahirkan hidangan baru. Teknik membungkus dan mengisi berasal dari tradisi Tionghoa, sementara bumbu dan isian menyesuaikan selera Jawa. Perpaduan rebung, daging, dan rempah menciptakan rasa yang berbeda dari daerah lain. Awalnya, makanan ini dikenal di lingkungan peranakan Tionghoa. Seiring waktu, hidangan ini diterima luas dan dijual dari rumah ke kaki lima. Kini, ia bukan sekedar jajanan, melainkan identitas kuliner kota Semarang. Saat Belanda bersantai di Istana Bogor, rakyat memasak bagian sapi yang tersisa. Jungkring khas Bogor tumbuh pada abad ke-19 ketika Buitenzorg menjadi pusat pemerintahan kolonial. Di sekitar istana dan perkebunan, rumah potong sapi memasok kebutuhan kota. Bagian kepala dan kikil yang kurang diminati Eropa jatuh ke tangan rakyat lokal. Bahan ini direbus lama hingga empuk dan disajikan dengan lontong. Saus kacang kental memberi rasa gurih dan mengenyangkan. Dari dapur rakyat di kota kolonial, cungkring menjadi identitas kuliner khas Bogor. Makanan ini dikenal dari suaranya, bukan dari namanya. Mie tek-tek tumbuh dari kehidupan malam kota-kota Indonesia. Akar mie berasal dari budaya kuliner Tionghoa yang masuk ke Nusantara lewat jalur dagang. Di tangan masyarakat lokal, mie berubah jadi makanan rakyat. Pedagang keliling menciptakan identitas agar mudah dikenali. Bunyi logam tek-tek di wajan menjadi penanda di tengah sunyi malam. Mie dimasak cepat, murah, dan mengenyangkan. Mie tek-tek adalah jejak sejarah kota. Hidup dari suara dan kesederhanaan. Kenapa nasi goreng dijual malam hari? Nasi goreng berkembang di Nusantara sebagai makanan malam hari sejak masa prakolonial hingga kolonial. Kebiasaan menggoreng nasi sisa datang dari pengaruh Tionghoa yang menghindari pemborosan makanan. Di malam hari, nasi sisa lebih aman dimasak ulang dengan api besar. Pedagang mulai menjajakan nasi goreng saat malam karena bahan tersedia dan cepat disajikan. Seiring waktu, nasi goreng menjadi simbol kehidupan malam kota-kota Indonesia. Dari dapur rumah hingga gerobak malam, nasi goreng bertahan sebagai makanan rakyat. Bahan utamanya hidup di lumpur, tapi jadi identitas satu daerah. Lontong Kupang berasal dari wilayah pesisir Sidoarjo, Jawa Timur. Kupang adalah kerang kecil yang hidup di lumpur laut dangkal. Sejak lama, masyarakat pesisir memanfaatkan kupang sebagai sumber protein utama. Hidangan ini berkembang di kampung nelayan dan tambak. Kupang direbus lalu disajikan dengan lontong,
kuah gurih, dan petis udang khas Jawa Timur. Lontong Kupang menjadi bukti keterikatan kuliner dengan ekosistem pesisir Sidoarjo. Tanpa Perang Dunia, makanan ini mungkin tidak pernah ada. Spam musubi lahir di Hawaii pada masa Perang Dunia Kedua. Saat itu, pasokan daging segar terbatas akibat logistik militer Amerika Serikat. Spam, daging kaleng tahan lama, dikirim besar-besaran untuk tentara dan penduduk lokal. Masyarakat Hawaii lalu memadukannya dengan nasi, makanan pokok yang dikenal lewat imigran Jepang. Teknik memanggang spam dan menyusunnya di atas nasi menciptakan hidangan praktis dan mengenyangkan. Dari dapur darurat masa perang, spam musubi berkembang sebagai ikon kuliner Hawaii. Makanan ini lahir dari pertemuan dua budaya. Empek-empek berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Kuliner ini berkembang dari komunitas Tionghoa yang menetap di Palembang sejak ratusan tahun lalu. Menurut cerita sejarah, seorang perantau Tionghoa memanfaatkan ikan sungai Musi yang melimpah. Ikan digiling, dicampur tepung, lalu dibentuk menjadi makanan tahan lama. Nama empek-empek diyakini berasal dari panggilan apek, sebutan untuk pria Tionghoa yang menjualnya. Cuko yang asam, manis, dan pedas menjadi penyeimbang rasa ikan. Empek-empek adalah bukti bagaimana budaya berbeda bisa melahirkan identitas kuliner baru. Masakan ini tidak diciptakan oleh koki istana, tapi oleh petani yang kelaparan di Prancis Selatan. Ratatouille berasal dari wilayah Provence, Prancis, pada abad ke-18. Saat itu, masyarakat pedesaan hidup dalam kondisi sulit, gagal panen, dan kekurangan pangan. Mereka memasak apapun yang tumbuh di ladang, terong, zucchini, tomat, bawang, dan paprika. Semua sayuran dipotong sederhana, dimasak perlahan, dan dibumbui ringan agar bisa mengenyangkan banyak orang. Nama ratatouille sendiri berasal dari kata tuile, artinya mengaduk makanan sederhana dalam satu panci. Awalnya, hidangan ini dianggap makanan rakyat miskin, tanpa gengsi dan tanpa kemewahan. Namun seiring waktu, ratatouille justru menjadi simbol kecerdikan kuliner petani Prancis. Dari masakan bertahan hidup, kini ratatouille diangkat sebagai hidangan klasik dunia. Makanan ini bukan asli Indonesia. Martabak telur berakar dari kuliner Timur Tengah dan India Selatan. Pada abad ke-19, pedagang Muslim dari India membawa roti berisi daging ke Asia Tenggara. Di Nusantara, isian disesuaikan dengan telur, daging cincang, dan rempah lokal. Teknik memasaknya berkembang di kota-kota pelabuhan yang ramai oleh migrasi dan perdagangan. Kulit tipis dilipat, digoreng cepat, dan disajikan panas untuk pekerja malam. Dari makanan migran, martabak telur berubah menjadi ikon kuliner jalanan Indonesia. Begitu bunyi gunting terdengar, orang Surabaya langsung tahu ini makanan apa. Tahu gunting lahir di Surabaya, kota pelabuhan tersibuk di Jawa pada masa kolonial. Di jalanan padat dan pasar malam, kecepatan jadi kunci bertahan pedagang kecil. Gunting dipakai agar tahu goreng bisa dipotong cepat tanpa meja. Sausnya memakai petis Jawa Timur, berpadu dengan bumbu Tionghoa. Tahu menjadi pilihan karena murah, mengenyangkan, dan mudah didapat di masa ekonomi sulit. Dari bunyi gunting di jalanan, lahirlah salah satu ikon kuliner Surabaya. Makanan ini tumbuh di kota yang hidup saat malam, bukan di jam makan siang. Şirdan berasal dari Adana, kota industri dan pelabuhan di Turki Selatan. Pada awal abad ke-20, Adana dipenuhi pekerja malam dari rumah potong dan pabrik. Mereka membutuhkan makanan berat, murah, dan bisa dimakan larut malam. Şirdan muncul sebagai hidangan khas malam, dijual setelah jam kerja selesai. Isian nasi berbumbu dimasak perlahan hingga padat dan mengenyangkan. Dari budaya kerja malam kota Adana, Şirdan berkembang sebagai identitas kuliner lokal. Şeker pancari mulai dikembangkan di wilayah Turki pada akhir Kesultanan Utsmaniyah. Saat impor gula tebu sulit dan mahal, bit gula dipilih sebagai sumber manis alternatif. Pada awal Republik Turki, negara mendorong penanaman bit gula untuk kemandirian pangan. Pabrik gula pertama didirikan pada 1920-an sebagai simbol industrialisasi nasional.
Bit gula tidak hanya diolah menjadi gula, tapi juga direbus dan dijual langsung sebagai makanan rakyat. Dari kebijakan negara, şeker pancari masuk ke budaya jalanan Turki. Camilan ini lahir karena nasi tak boleh terbuang. Rengginang bukan camilan biasa. Rengginang berasal dari budaya agraris Indonesia, terutama di Jawa dan Sunda. Di masa lalu, nasi sisa tidak dibuang, melainkan diolah kembali. Nasi dikeringkan dan dijemur agar bisa disimpan lama. Proses ini penting saat masa paceklik dan panen terbatas. Saat digoreng, butiran nasi mengembang dan menghasilkan tekstur renyah. Rengginang adalah sejarah tentang ketahanan pangan dan kearifan desa. Bagian yang dibuang ini justru jadi makanan utama. El Cuerito Relleno lahir dari keterbatasan, bukan kemewahan. Hidangan ini berasal dari Amerika Latin, terutama Ekuador dan wilayah Andes. Cuerito berarti kulit babi, bagian yang dulu dianggap sisa. Pada masa kolonial dan pasca kolonial, daging utuh sulit didapat masyarakat kecil. Kulit babi direbus lama agar lunak, lalu diisi nasi, sayur, atau daging cincang. Hidangan ini umum disajikan saat perayaan komunitas dan acara keluarga. El Cuerito Relleno adalah sejarah tentang bertahan hidup dan kecerdikan kuliner rakyat. Kalau bukan karena sungai, makanan ini mungkin tidak pernah ada. Lontong Banjar berasal dari Kalimantan Selatan, wilayah yang sejak lama hidup dari sungai. Pada masa Kesultanan Banjar, sungai menjadi jalur utama perdagangan dan aktivitas harian. Makanan harus praktis, tahan lama, dan mudah dibawa di perahu. Lontong dipilih sebagai sumber karbohidrat, dipadukan dengan kuah berbumbu kuat dan rempah lokal. Pengaruh Melayu dan Arab terlihat dari penggunaan rempah hangat dan aroma khas. Dari budaya sungai dan perdagangan, lontong Banjar tumbuh sebagai identitas kuliner masyarakat Banjar. Martabak manis bukan makanan asli Indonesia. Istilah martabak berasal dari bahasa Arab murtabak, yang berarti dilipat. Hidangan ini berakar dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Martabak menyebar ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan pada masa lampau. Di Indonesia, resep martabak mengalami perubahan signifikan. Adonan dibuat lebih tebal, difermentasi, dan dimasak di wajan besi. Penambahan gula, mentega, dan topping menjadikannya versi manis. Martabak manis adalah hasil akulturasi budaya dan perkembangan kuliner Nusantara. Saat mie lain masuk lewat pelabuhan, mie ini tumbuh di pegunungan. Mie gomak berasal dari wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, dan dikenal sejak masa prakolonial Batak Toba. Berbeda dari mie di kota pesisir, hidangan ini berkembang jauh dari jalur dagang Belanda. Bahan mie kering masuk ke pedalaman lewat pertukaran antar wilayah, lalu disesuaikan dengan rempah lokal. Andaliman menjadi bumbu utama, menciptakan rasa pedas getir khas Batak. Cara makan dengan tangan mencerminkan tradisi Batak sebelum budaya alat makan Eropa masuk. Mie gomak bertahan sebagai bukti kuliner pedalaman yang tumbuh mandiri. Kamu tahu nggak makanan apa ini? Jika tahu, komen ya. Nama soto ini bukan dari daerah atau orang, tapi dari bunyi yang selalu terdengar sebelum disajikan. Soto Dok adalah soto legendaris dari Lumajang, Jawa Timur yang dikenal sejak tahun 1960-an. Nama Dok konon berasal dari suara botol kecap yang dibenturkan ke meja oleh penjual sebagai tanda pesanan siap. Suara Dok itu jadi isyarat khas di warung soto tempo dulu. Suara botol menjadi penanda sederhana, cepat, dan mudah dikenali pelanggan. Soto Dok sendiri berkuah bening kekuningan dengan irisan daging sapi atau ayam dan aroma rempah Jawa Timur yang kuat. Dari bunyi meja, lahirlah nama yang bertahan puluhan tahun. Nasi ini lahir dari masa kerja paksa,
bukan dari kenyamanan. Nasi jamblang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang diambil dari nama daerah asalnya. Pada masa penjajahan Belanda, nasi ini disiapkan untuk para pekerja paksa. Nasi dibungkus daun jati karena kuat, murah, dan mudah didapat. Daun jati juga membuat nasi lebih awet dan memberi aroma khas. Isinya sederhana, disesuaikan dengan bahan yang tersedia. Nasi jamblang adalah jejak sejarah tentang bertahan hidup dan kearifan lokal. Nasi Padang murah atau nasi Padang mewah? Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana? Yang ini sederhana. Lauknya nggak banyak biaya, tapi rasanya konsisten dari dulu. Kalau yang ini, restoran. Plating rapi, tempat nyaman, cocok buat ajak keluarga. Yang satu menang di harga, yang satu menang di suasana. Kalau kamu tim Padang restoran, tekan subscribe ya. Kalau tim Padang sederhana, jangan lupa like. Pecel hitam ini lahir dari masa kekurangan. Pecel Ndeso Solo lahir dari keterbatasan. Di pedesaan Jawa Tengah, kacang tanah tidak selalu tersedia sepanjang tahun. Masyarakat desa kemudian menggunakan wijen, tanaman lokal yang lebih mudah ditanam. Wijen disangrai hingga gelap, lalu dihaluskan menjadi saus. Proses sangrai inilah yang memberi warna hitam khas. Pecel ini berkembang sebagai makanan harian petani, bukan hidangan istimewa. Sayuran rebus, nasi, dan saus wijen memberi energi untuk kerja di sawah. Pecel Ndeso adalah catatan sejarah tentang adaptasi pangan dan kehidupan desa. Tanpa kolonialisme Prancis, roti ini tidak akan pernah ada. Banh mi lahir di Vietnam pada akhir abad ke-19 saat Prancis menjajah Indochina. Roti baguette dibawa oleh kolonial Prancis sebagai makanan orang Eropa. Karena tepung gandum mahal, orang Vietnam menyesuaikannya dengan adonan lebih ringan dan renyah. Isian roti kemudian diganti dengan bahan lokal seperti daging panggang, acar, dan saus khas Vietnam. Dari simbol kolonial, banh mi berubah menjadi makanan rakyat yang murah dan cepat. Banh mi menjadi contoh bagaimana budaya terjajah mengubah warisan asing menjadi identitas sendiri. Makanan ini dimasak secepat ritme kotanya. Di Medan, aktivitas kota sudah dimulai sejak subuh. Sebagai kota pelabuhan, Medan dihuni beragam komunitas pendatang, termasuk pengaruh kuliner Tionghoa. Tradisi mie goreng berkembang dari dapur pekerja dan pedagang pasar yang membutuhkan makanan cepat dan mengenyangkan. Teknik memasak dengan api besar menciptakan sajian yang matang dalam hitungan menit. Rasa gurih pedas menyesuaikan selera lokal Sumatera dengan pilihan mie kuning, bihun, atau kue tiaw. Karena cepat dan praktis, hidangan ini populer sebagai menu sarapan. Ia mencerminkan ritme hidup Medan, cepat, padat, dan penuh rasa. Kalau salah olah, sup ini bisa mematikan. Rawon berasal dari Jawa Timur dan sudah dikenal sejak masa kerajaan Jawa kuno. Bahan utamanya adalah kluwek, biji yang secara alami mengandung racun sianida. Dalam kondisi mentah, kluwek tidak boleh dimakan. Masyarakat Jawa mengembangkan teknik fermentasi dan pemilihan kluwek tua untuk menghilangkan racunnya. Pengetahuan ini diwariskan turun-temurun jauh sebelum ilmu kimia modern dikenal. Dari bahan berbahaya, lahirlah kuah hitam khas yang menjadi identitas rawon. Rawon adalah bukti kecerdikan kuliner tradisional dalam menaklukkan alam. Tanpa Sungai Musi, sup ini tidak akan pernah ada. Taekwon berasal dari Palembang, wilayah yang sejak berabad-abad bergantung pada sungai. Sebelum daging mudah didapat, ikan sungai menjadi sumber protein utama masyarakat. Komunitas Tionghoa Peranakan mengolah ikan menjadi bulatan kecil agar tahan disimpan dan mudah disajikan. Bulatan ikan ini disajikan dalam kuah kaldu udang yang ringan dan harum. Taekwon berkembang sebagai makanan rumahan dan jamuan, bukan makanan berat.
Hidangan ini mencerminkan budaya Sungai Paleman yang sederhana namun terampil mengolah hasil air. Sup ini tidak lahir oleh pelaut dan medan perang Sulawesi. Coto Makassar sudah dikenal sejak abad ke-16 pada masa kerajaan Goa Talo. Hidangan ini dibuat dari seluruh bagian sapi, termasuk jeroan, agar tidak ada yang terbuang. Daging direbus lama dengan puluhan rempah khas Sulawesi. Kuahnya dicampur kacang tanah sangrai, membuat rasanya gurih dan mengenyangkan. Coto menjadi makanan favorit pelaut, pedagang, dan prajurit karena memberi tenaga tahan lama. Dari pelabuhan Makassar, coto menyebar ke berbagai daerah dan bertahan hingga hari ini. Lebih dari sup, coto adalah warisan kekuatan dan kebersamaan orang Bugis Makassar. Kalau kamu, lebih suka coto pakai ketupat atau buras? Makanan ini dibuat bukan untuk cepat dimakan, tapi untuk diwariskan. Karasumi adalah makanan khas Jepang yang dibuat dari kantong telur ikan belanak. Teknik pengawetan ini sudah dikenal sejak periode Nara hingga Edo, saat masyarakat pesisir bergantung pada hasil laut musiman. Telur ikan diasinkan untuk menghentikan pembusukan, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari selama berminggu-minggu. Proses ini tidak hanya mengawetkan, tetapi memadatkan rasa umami secara alami. Karasumi berkembang sebagai makanan bernilai tinggi karena prosesnya panjang dan hasilnya terbatas. Hingga kini, karasumi tetap dibuat dengan metode tradisional dan dihormati sebagai warisan kuliner Jepang.